Shalom saudara semua, terima kasih sudah mau hadir, sudah mau bergabung lagi pada pagi hari ini. Sama-sama kita ibadah, worship, pujian, penyembahan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, mari kita muliakan nama Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya dalam hidup kita. Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan segala musuh. Dia tak akan memberikan kita goyah, tak akan memberikan kita jatuh. Sama-sama kita naikkan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorak hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, Dia memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan segala musuh di hadapan kita. Bersama-sama kita naikkan syukur ini. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dengan hati, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Soraklah haleluya. Yes. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati kami Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami ada, itu semua karena kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam segala hal-hal duniawi Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau masih menyertai kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Dengan sayap-Mu kami berjalan melewati segala mara bahaya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau selalu menuntun kami melewati lembah kegelaman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku,
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya benar Tuhan, sebab Engkau adalah tempat perlindungan-Mu, Engkau adalah tempat penyertaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami ingin menaikkan pujian ini dari hati kami Tuhan. Sama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, yes. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Bersama-sama kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, yes. Katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagi. Sebab pertolonganku adalah dari-Mu Tuhan, yes. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, yeah. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan, amin, bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat aku berserah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
bersyukur penyalah seperti-Mu Bapa. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Mari kita naikkan syukur hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, sebab Kau kekuatan kami dan perlindungan. Amin. Bagiku pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang sama-sama kita katakan sekali, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menaikkan syukur kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu bersama denganku Yesus. Kau yang menuntun hidup ini Tuhan. Kami berterima kasih hanya bagi-Mu. Kaulah perlindunganku, Kaulah harapanku, oh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau juru selamatku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas kebaikan-Mu ya Bapa. Sebablah Kaulah perlindungan kami Tuhan. Kaulah tempat harapan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku. Besar setia di sepanjang hidup. Bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru di hidup kami Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Inilah hidup kami Tuhan, buat hari yang Kau, amin, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih rahmat-Mu dalam hidup kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, bersama-sama beribadah walaupun melalui online Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir mencurahkan Roh-Mu di setiap keluarga kami Tuhan. Engkau hadir memenuhi setiap rumah tangga Tuhan Yesus. Kiranya lawatan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Roni, yang akan membawa firman-Mu pada pagi hari Bapa. Kiranya Engkau mencerahkan Roh-Mu ke dalam hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu Tuhan.
Kami serahkan Tuhan, biarkanlah firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan bisa menjadi remah dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Senang sekali bisa berjumpa Anda kembali di layar yang bisa kita lihat bersama-sama ini. Dan sebelum saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus kami menantikan firman-Mu dan kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apa yang mau saya sampaikan pada saat ini adalah tentang promosi. Tapi bukan sekedar promosi untuk mempromosikan diri sendiri, tetapi promosi yang dikaitkan dengan emerging new leaders. Bagaimana kita mempromosikan orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita mentori, orang-orang yang kita bapai, orang-orang yang kita bina. Bukan berpikir hanya sekedar untuk kepentingan kita, tapi bagaimana kita juga mempersiapkan mereka supaya mereka bergerak. Dan kita menyediakan lahan, menyediakan panggung, menyediakan tempat buat mereka. Untuk mereka bisa lebih berkembang, bahkan menjadi lebih baik dari setiap kita. Tapi sebelumnya kita akan melihat apa kata Alkitab tentang promosi. Mari kita lihat lebih dulu di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Kata peninggian mengandung pengertian promosi. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Atau dipromosikannya yang lain. Alkitab jelas berkata, promosi yang sejati bukan datang dari upaya manusia pribadi kita sendiri. Ya, ini berbeda dengan mempromosikan barang ya, berbeda dengan mempromosikan produk. Ini berbicara tentang promosi diri. Tentunya promosi sejati bukan datang dari tempat lain, utara selatan. Ini bicara tentang lokasi atau apapun. Ya, tetapi Alkitab berkata promosi sejati itu datang daripada Tuhan kita sendiri. Bila tidak, awas. Orang akan terjebak dengan mempromosikan diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. Bahkan ada yang orang menjual imannya, bahkan menjual diri dan sebagainya. Saudaraku, betapa ngeri sekali demi menaik satu karir tertentu, jenjang tertentu, pangkat tertentu. Ada orang-orang sampai akhirnya demi berpikir untuk kepentingan diri sendiri, menjual iman percayanya. Berapa banyak kita lihat dan itu tidak menjadi rahasia lagi, ada di sekitar kita. Ada orang-orang tertentu yang kita terkejut, ternyata dia bisa naik pangkatnya, naik mencapai satu posisi tertentu, tapi telah merubah nama. Bukan sekedar merubah nama, tapi merubah keyakinannya, meninggalkan Tuhan, menjual Yesus Kristus supaya dapat pangkat tertinggi. Mari kita mau lihat di sini. Ini yang berbahaya sekali, ya. Kita terjebak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri sampai menghalalkan segala cara. Ada yang lain lagi. Orang mempromosikan diri dengan jalan bagaimana? Menjual diri. Berapa banyak saudaraku dikasih Tuhan bahkan dibuat film oleh Hollywood. Seorang yang pegawai biasa hanya karena punya ambisi yang kuat ingin duduk di top management.
Tapi dia tidak melakukan dengan memberikan prestasi yang benar dari pekerjaan. Tapi dilakukannya dengan jalan menjual tubuhnya. Dan memang akan terus naik jenjang itu. Tetapi apakah kita harus mencapai promosi dengan cara seperti ini? Alkitab menyediakan promosi bisa diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, kepada warga kerajaan. Asal kita hidup dalam kebenaran, menggenapi setiap perkataan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita. Dan untuk itu mari kita belajar. Dari siapa saudaraku? Kalau bukan tidak, kita akan belajar dari satu pribadi yang kita kagumi dan kita teladani. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini adalah satu promosi yang hebat yang diberikan Bapa kepada Kristus. Kita mulai saudaraku dan kita ambil pelajaran yang luar biasa ini. Ini pun dapat terjadi atas setiap kita saudaraku. Tanpa harus mengambil jalan-jalan serong, jalan-jalan dosa, jalan-jalan bagaimana kita menjual iman dan menjual diri. Tapi kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran daripada Tuhan, dan itu akan sungguh-sungguh membawa keharuman nama Tuhan, dan itu akan punya dampak yang sangat positif bagi banyak orang lain. Kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Alkitab jelas berkata, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa. Waktu itu dalam peristiwa di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah selesai dibaptis keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka. Dan kemudian ada Roh Kudus yang datang seperti burung merpati. Dan terdengar suara yang luar biasa. This is my beloved son. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukankah ini promosi yang dinyatakan Bapa Sorgawi kepada Yesus? Orang-orang mendengar di situ. Ya, ada suara yang luar biasa yang memberikan promosi, peninggian kepada sang putra. Kenapa itu terjadi? Bayangkan, pada waktu itu Yesus belum melakukan mujizat apapun. Pada waktu itu Yesus belum melakukan tindakan yang hebat di depan banyak orang. Belum punya prestasi yang kelihatan gemilang. Tapi Bapa sudah mempromosikan dia. Kenapa saudaraku? Mari kita perhatikan. Karena ketaatan Yesus dalam perkara-perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang remeh. Alkitab mengatakan barang siapa setiap perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara besar kepada dia. Ini sebuah hukum daripada kerajaan Allah. Anda tidak akan menempuh perjalanan dari 10.000 langkah ke depan tanpa lewati langkah yang pertama. Oleh sebab itu belajar daripada Tuhan kita. Bagaimana dia datang sebagai 100% manusia, menjelma jadi manusia. Dan dia harus tinggal di sebuah keluarga. Dia harus tunduk pada otoritas orang tua secara dagingnya. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, dia pada waktu usia 12 tahun dibawa ke bait Allah. Dan dari situ kita sudah tidak pernah mendengar lagi cerita tentang bapaknya yang secara daging, yaitu Yusuf. Diperkirakan masa-masa seperti itu Yusuf meninggal dunia. Dan kemudian adat orang-orang Yahudi adalah ketika anak laki-laki umur 10 tahun, itu bedanya dengan anak-anak kita ya. Orang Yahudi itu kalau yang sekarang umur 10 tahun anak laki-lakinya udah di bawah orang tuanya, ikut yang disebut rapat umum pemegang saham. Sudah dilatih dari kecil untuk punya sense of business, punya sesuatu tentang pandangan tentang ke depan, visi tentang apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Dan dilatih sejak kecil. Berapa banyak anak-anak kita saudaraku umur 10 tahun disibukkan dengan main game, disibukkan dengan permainan-permainan biasa. Dan tidak diarahkan untuk bisa melihat masa depan dan dipersiapkan masa depan yang gilang gemilang buat dia. Dan adat Yahudi pula, laki-laki umur 10 itu dan kemudian umur 12 tahun harus membantu orang tuanya. Diperkirakan pada waktu itu ketika sang
ayah Yusuf meninggal, Yesus kemudian menghidupi keluarganya, bertanggung jawab untuk menghidupi mamanya dan juga menghidupi adik-adiknya yang dilahirkan oleh Maria karena hubungan dengan Yusuf. Sementara Yesus adalah benih daripada Roh Kudus yang hanya meminjam rahim daripada Maria. Dan ada lagi adiknya yang bernama Yakobus, ada Yudas dan seterusnya. Dia punya adik-adik dan dia hidupi itu dengan setia. Dia bekerja sebagai tukang kayu, bergerak dalam furniture, dan dia menguasai itu dengan baik dan dia bisa berhasil menghidupi keluarganya. Oleh sebab itu ketika dia dibaptis, belum buat mujizat apa-apa, Bapa Sorgawi sudah berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Dia hidup penuh tanggung jawab. Yesus memberikan ketaatan yang luar biasa dan Bapa mempromosikan dia. Apakah Anda mau dipromosikan oleh Tuhan? Belajar mulai setia pada perkara kecil. Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dalam kehidupan Anda. Apakah Anda ingin dipromosikan oleh Tuhan? Belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di rumah Anda. Saya mau berkata kepada Anda khususnya para suami. Mari kita bertanggung jawab untuk menghidupi istri anak-anak kita dengan baik. Dan kepada anak-anak muda di sini, mari kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang orang tua percayakan kepada kita. Lihat bagaimana Raja Daud. Daud sebelum menjadi raja, bahkan Mazmur 27 ayat 10 menjelaskan kelihatannya Daud ini kurang disayang, begitu dibedakan dengan kakak-kakaknya. Dia menulis, Alkitab berkata dalam kitab Mazmur bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Kenapa Daud berkata seperti ini? Rupanya di keluarga itu ada perbedaan. Saya bisa tunjukkan pembedanya dikerjakan di mana. Ketika Nabi Samuel datang untuk melantik raja, memilih raja Israel yang baru menggantikan Saul. Pada waktu orang tua daripada Daud yaitu Isai hanya memanggil kakak-kakaknya. Dan Daud tidak dipanggil dan malah Daud cuma disuruh tetap jaga kambing domba. Yang menurut kakak-kakaknya jumlahnya nggak banyak, hanya 2-3 ekor saja. Dan kemudian ketika proses pemilihan raja tersebut, Samuel melihat ada satu laki-laki yang tinggi, besar, gagah, ganteng. Dia berkata ini dia pasti. Tuhan bilang bukan. Wow, lalu kemudian saudaraku yang berikutnya dilihat lagi. Wah ini keren ini. Sebab apa? Six pack, wow, kekar, otot kawat, balung besi, keringet, wedang jahe. Orang Surabaya bilang. Pasti ini bisa jadi raja yang bisa diandalkan. Tuhan bilang bukan. Saudaraku dan seterusnya tidak ada satupun yang terpilih. Lalu Samuel bertanya kepada orang tua Daud, adakah lagi anakmu? Baru Isai berkata, oh ada lagi satu anak laki-laki. Lagi sedang jadi gembala menjaga kambing domba. Dan seketika itu diminta untuk dipanggil. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, inilah orangnya. Kenapa dia mendapatkan pilihan? Kenapa Daud kemudian mengalami promosi? Kita lihat saudaraku dikasih Tuhan. Sekalipun kurang disayang, tetapi sikap Daud adalah bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya di dalam lingkungan rumahnya. Contoh, dia disuruh jaga kambing domba. Ada singa datang. Bahkan singa itu berhasil menerkam salah satu kambing dombanya. Alkitab mencatat bagaimana Daud tidak lari ketakutan meninggalkan dan membiarkan kambing domba tercerai-berai. Justru dia melawan singa itu. Dan membuka mulut singa itu untuk melepaskan cengkraman gigitan kepada domba atau kambing yang dilakukannya. Dan kemudian Alkitab mencatat dia bunuh singa itu. Luar biasa bukan? Dan kemudian kalau ada musuh yang lain yaitu beruang datang. Daud tidak tinggal diam dan lari atau ketakutan. Dia lawan itu beruang. Tangkap janggutnya dan dibunuhnya itu beruang. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh orang tuanya kepadanya. Buat orang-orang muda di sini, mari kita belajar untuk apa yang Tuhan percayakan lewat orang tuamu kepada setiap kita. Setialah kepada perkara kecil. Kerjakan, tuntaskan, selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Maka saya yakin dan percaya
engkau sedang menyediakan diri dipromosikan oleh Tuhan. Dan biarlah waktu Tuhan yang terjadi. Dan Daud lakukan terus itu seperti itu. Dan ketika kakak-kakaknya sedang ada di medan pertempuran, bagaimana Israel melawan bangsa Filistin. Orang tuanya berkata, Daud, tolong bawakan makanan ini kepada kakak-kakakmu sambil tengok mereka. Juga berikan ini kepada raja. Dan Daud tidak berkata begini, gak bisa. Papa mama kurang sayang, kok mesti aku yang disuruh? Orang lain aja, kakak yang lain aja. Kok aku terus-terusan? Daud tidak pakai alasan itu. Daud berkata, siap papa, aku pergi ke sana. Mana barang-barangnya? Aku bawa dan aku antar kepada kakak-kakakku dan juga kepada raja. Oh, betapa teladan hidup yang bagus tentang ketaatan, tentang bagaimana dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan orang tuanya kepada dia. Dan dia berangkat pergi membawa barang-barang itu, makanan dan sebagainya. Dan sampailah di medan sana. Dan apa yang terjadi saudaraku? Daud terkejut sebab orang Israel sedang dihina, ditantang habis-habisan oleh Goliat. Dan Goliat berkata, siapa yang berani melawan aku? 1 lawan 1. Kalau aku kalah, maka bangsaku Filistin jadi budakmu. Tetapi kalau kamu kalah, maka kamu akan menjadi budak kami. Tidak ada satupun yang berani. Dan bahkan Raja Saul yang Alkitab katakan tingginya rata-rata di atas sebahu, di atas orang-orang yang lain. Dia tinggi sekali, gagah besar, tidak berani maju. Tapi Daud, seseorang yang dipilih oleh Tuhan ini, datang dan berkata, saya siap menghadapinya. Wow, saudaraku, Saul saudaraku, karena tidak ada orang lain, oke silakan kamu maju. Tapi kamu pakai pedang saya. Saul kan tinggi sekali. Pedangnya tentu panjang. Waktu diberikan ke Daud, ternyata pedangnya itu kepanjangan. Kalau Daud jalan itu menggeser tanah, saudaraku. Menggesek tanah dan menimbulkan bekas di situ. Lalu kemudian Daud berkata, gak usah pakai ini. Kemudian diganti dengan yang lainnya. Apa itu? Diberikan jubah daripada Raja Saul. Wow, jubah yang tentu disertai dengan lapisan-lapisan tertentu yang tidak mudah untuk bisa dilukai. Tapi waktu dikenakan, kan Raja Saul begitu tinggi, waktu dipakai jubah itu ternyata jadi seperti long dress buat Daud. Kepanjangan dan tidak efektif lagi, dilepas oleh Daud. Saul berkata, pakai helm saya, melindungi kepalamu. Begitu helm dipakai, dikenakan di atas kepalanya. Dan Daud menoleh ke kiri maupun ke kanan, helmnya tetap melihat ke depan karena kebesaran. Lalu Daud melepas semuanya itu, dan dia hanya pergi mengambil 5 batu saja. Kenapa 5 batu kecil yang diambil? Ya, kenapa tidak 10? Tentu kalau ke 10 pasti keberatan. Ada orang bilang, oh Pak 5 itu angka anugerah. Wow, saudaraku, begitu rohani sekali jawabannya itu ya. Tapi saya mau katakan kepada saudaraku, ini lepas dari angka anugerah. Sebab kalau mengambil lebih daripada 5 tentu akan keberatan. Tapi kalau 5, saya berpikir begini, Daud mungkin berkata begini, kalau 1 saya lepaskan gak kena masih ada 4. Kalau saya lepaskan 1 masih ada 3, masih ada 2. Dan semakin dekat pasti kena, seperti itu. Dan kemudian saudara dan saya sudah tahu ceritanya bagaimana di 1 Samuel pasal ke-17. Singkat kata Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan pada waktu dia mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Promosi besar-besaran terjadi. Orang mempercakapkan, bahkan dibuat lagu. Bagaimana membandingkan antara Daud ya dan Raja Saul itu sendiri. Daud dikatakan membunuh berlaksa-laksa. Lebih hebat. Saudaraku, dalam waktu singkat, percayalah kalau Tuhan berkehendak, maka namanya promosi itu Tuhan bisa kerjakan. Seantero Israel bahkan Filistin dan bangsa-bangsa yang lain mendengar bagaimana satu orang pemuda desa diangkat oleh Tuhan dan namanya langsung dibicarakan di mana-mana. Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Sederhana, karena Daud belajar bertanggung jawab dengan bagian ditentukannya di dalam rumahnya, di lingkungannya. Daud, saudaraku, belajar untuk menghormati orang tua dengan baik. Dan Tuhan melihat itu dan dipromosikan.
Sebagaimana kita melihat Kristus seperti itu pula. Berikutnya kita lihat poin yang berikutnya tentang bagaimana mengalami promosi daripada Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang kelima, Alkitab berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Wow, hampir sama dengan peristiwa pembaptisan tadi, tapi bedanya ketika waktu itu Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Yohanes, Yakobus dan Petrus, dan di sebuah gunung mengalami transfigurasi, perubahan wajah, dan Kristus Yesus ketemu dengan Musa dan Elia dan berbicara dengan mereka. Dan pada waktu itu terjadi, setelah itu terdengar suara dari sorga, dari Sang Bapa Sorgawi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang berbeda dengan peristiwa pembaptisan tadi ada satu kalimat ditambah, dengarkanlah dia. Perhatikan kata dengarkanlah dia. Kenapa Bapa berkata seperti itu? Sebab Kristus telah membuktikan dia menunaikan tanggung jawab dengan baik, dan semua perkataan, ajaran yang dia lakukan itu yang dia ajarkan, semua pengajaran dilakukannya. Yesus bukan sekedar mengajar, tapi Yesus melakukan apa yang diajarkan. Yesus bertanggung jawab dengan apa yang diperkatakan. Konsekuen dengan apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, itu pula yang dilakukan. Dan inilah dia, Yesus juga memberi keteladanan hidup yang luar biasa kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di daerah itu. Mari saya mau katakan kepada setiap kita, bagaimana kita mau dipercayakan oleh Tuhan, dipromosikan. Bahkan perkataan kita, nasihat kita, pemikiran kita, agar bisa didengar oleh orang lain. Ini berbicara Bapa memberikan kewibawaan kepada Kristus, supaya orang lain bisa mendengarkan. Mari belajar untuk kita pegang perkataan kita, untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Belajar hidup untuk hormat dan takut, taat akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita firman Tuhan, jangan khawatir, gak usah bingung cari sana cari sini tentang promosi. Bapak Sorgawi akan mempromosikan hidup kita, dan diangkatnya kita ya dalam cara dan kehendak Tuhan, dan tentunya dalam waktu Tuhan yang tepat. Ambil bagian seperti ini, bagaimana Kristus melakukannya dengan penuh setia. Dan dia tetap komitmen mengajar dan melakukan, memberikan keteladanan hidup. Saya mau berkata kepada setiap orang tua yang menyaksikan siaran ini, mari kita menjadi teladan yang kuat buat anak-anak kita. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Dan mari kita minta anugerah Tuhan supaya sebagai orang tua kita pun menjadi punya teladan yang kuat dan sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh anak-anak kita seumur hidup kita. Dan beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 20 September, saya dan istri saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-28. Dan seperti Bapak Ibu tahu bahwa anak pertama saya sudah for good, sudah pulang ke Indonesia dan sudah bekerja di Bandung. Lalu kemudian 2 anak lagi yang putri masih ada di Amerika, di Los Angeles. Dan ketika merayakan ulang tahun pernikahan, tentu kami tidak merayakannya karena masa PSBB. Dan anak saya yang pertama David sengaja datang dari Bandung. Dan kemudian dia yang berinisiatif untuk merayakannya. Dia pesan makanan dan sebagainya, dan mengundang beberapa orang untuk bersama-sama makan bersama merayakan ulang tahun pernikahan. Tapi yang membuat saya tersentuh adalah ketika dia menulis di Instagramnya. Dan dia di situ kurang lebih dia berkata dia mensyukuri memiliki orang tua seperti kami. Dan yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan adalah dia berkata bahwa orang tua yang memberikan keteladanan hidup. Oh, saya bersyukur. Saya terus berkata, Tuhan beri saya anugerah untuk terus menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan yang baik buat semua anak-anakku, bahkan nanti cucu-cucu dan cicit-cicit. Saudaraku dikasih Tuhan, jadikan aku seseorang yang punya teladan yang kuat untuk jemaat yang Tuhan izinkan aku layani. Saudaraku dikasih oleh Tuhan,
Demikian dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi teladan yang luar biasa. Dan kemudian Bapa berkata, dengarkanlah dia. Kewibawaan dibangun bukan karena merubah suara. Sehingga kita ketemu orang langsung kita rubah suara. Saudara, apa kabar? Kalau khotbah seperti ini pun, jemaat dikasih Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Saya percaya justru akan membuat orang lain tertawa melihat saudara. Be yourself, jadi seperti dirimu sendiri. Bagaimana kewibawaan dan membuat orang lain bisa mendengar perkataan Anda. Belajar hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia menghidupi setiap perkataannya. Dia menjadi teladan yang kuat dan dia bertanggung jawab dengan semua yang dia ajarkan. Berikutnya lagi bagaimana promosi datang. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 sampai 33. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat ini seringkali disalah artikan oleh para pemuji penyembah, pemimpin pujian ketika di mimbar. Mereka suka berkata, mari kita tinggikan Yesus. Sebab Alkitab berkata kalau Yesus ditinggikan dia akan menarik semua orang datang padanya. Dalam pemikirannya agar supaya gerejanya penuh karena kita memuji menyembah Tuhan, nanti Tuhan menarik orang datang. Sebetulnya ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus menubuatkan bagaimana caranya dia mati. Dia harus tergantung di atas kayu salib antara langit dengan bumi itu. Dan disitulah ketika dia memberi diri, memberi nyawanya, tergantung mati di kayu salib. Dan disitulah saudaraku dikasih Tuhan, sebetulnya peninggian datang. Karena Alkitab, anak manusia itu apabila aku ditinggikan. Ini berbicara tentang bagaimana dipromosikan. Yaitu caranya bagaimana? Yesus memberi diri menjadi korban. Punya hati yang berkorban. Ini luar biasa sekali. Bagaimana kita dipromosikan oleh Bapa dalam hidup setiap kita. Mari minta anugerah Tuhan. Supaya kita punya apa yang disebut dengan roh pengorbanan dalam diri kita. Hidup berani berkorban. Mulai kita berpikir tentang mensejahterakan orang lain. Kita ada diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau berkata kepada para suami dan istri, para kepala keluarga di sini. Saudaraku, Alkitab berkata hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Bahkan hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, gerejanya. Kristus telah rela mati berkorban bagi gerejanya buat kita semua. Saudara, saya punya pengalaman yang membuat saya harus minta ampun sama Tuhan. Ketika istri saya satu hari tiba-tiba di pagi hari setelah kita bangun mesbah, lalu kita baca Alkitab sama-sama, tiba-tiba dia berkata, sayang tolong dong anterin aku cari makanan. Anterin aku ya, rumah kami di Kelapa Gading saudaraku. Dan dia minta diantarkan cari makanan di daerah Taman Palem. Sekian puluh kilometer saudaraku dari rumah, dan masa PSBB di mana depot makanan tidak boleh dine in, tidak boleh makan di tempat, hanya boleh bungkus. Saya bilang sama istri saya, kalau untuk makanan bungkus aja ngapain? Kita bisa pesan lewat diantar lewat Gojek dan GoFood dan bla 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 seperti itu. Setelah aku dikasih Tuhan, lalu kemudian istri saya mulai rasa wajahnya berubah dan dia rasanya kurang senang karena saya menolak permintaannya. Kalau saya bilang kalau di seputar Kelapa Gading kamu minta apa aku bisa antar. Setelah aku dikasih Tuhan, ketika ngomong seperti itu tiba-tiba Roh Kudus seperti menegur saya seperti ini. Saudaraku, kamu sebagai suami tidak diminta loh nyawamu untuk mati buat istrimu. Ini baru pengorbanan yang kecil. Ngantarkan istri untuk beli makanan sekalipun itu jaraknya jauh. Itu sebenarnya seharusnya harus punya hati yang berkorban. Waktu saya ditegur, saya langsung minta maaf. Saudara, aku dikasih Tuhan, dan kemudian istri saya juga berkata kepada saya, maafkan aku sayang, aku juga terlalu sensi dan sebagainya. Tetapi saudaraku, saya belajar sesuatu. Kadang-kadang kita sebagai suami, kita kurang berani berkorban
untuk istri kita. Lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia berkorban memberi nyawanya. Mati buat saudara saya, menebus. Kita digambarkan sebagai mempelai wanitanya. Oh, saya minta anugerah kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya terus roh yang berani berkorban. Supaya aku bisa menyenangkan pasanganku, istriku. Dan tentunya aku punya hati yang berkorban untuk orang-orang yang kau izinkan aku layani. Supaya kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Yesus menjadi teladan yang kuat, dipromosikan Bapa. Karena dia punya roh dan hidup yang penuh dengan pengorbanan. Memberikan yang terbaik. Alkitab mengatakan kasih yang sejati adalah kasih di mana kita mau memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Luar biasa. Minta anugerah Tuhan supaya kita sanggup melakukannya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Filipi pasal yang kedua menjelaskan firman Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya. Wow, kalau kita lakukan semuanya dengan penuh kesetiaan. Filipi pasal 28-11 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Lihat ini, dapat promosi lagi. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini luar biasa bukan dampaknya? Yesus diberi nama di atas segala nama. Dia ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi dari semua yang punya nama. Makanya saya heran kalau ada sampai gereja pecah gara-gara memanggil nama Allah. Yang satu manggil Allah, yang satu berkata itu sesat, tidak boleh. Yahweh yang benar. Saudaraku, berapa banyak saya temukan orang-orang yang dulunya bersama-sama berpisah gara-gara berbeda penyebutan nama Allah. Yang satu menekankan Yahweh. Alkitab jelas berkata, nama di atas segala nama itu siapa? Yesus Kristus. Kepada Yesus. Jadi gak usah sibuk soal perbedaan memanggil nama Tuhan. Gak usah bingung. Ya, sebab kepada satu nama Bapa Sorgawi telah memberikan nama di atas segala nama. Artinya lebih tinggi dari semua nama yang ada. Panggil dia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Tidak ada kekuatan manapun di atas langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi yang lebih berkuasa daripada dia. Sebab itu Bapa mengaruniakan dia, mempromosikan ini. Kenapa? Lihat yang pertama tadi, dia bertanggung jawab dalam ketaatan dari skup yang kecil di rumahnya. Belum berprestasi apa-apa, tapi Bapa tinggikan dia, mempromosikan. Yang berikutnya dia dipromosikan karena apa? Dipromosikan karena menghidupi setiap yang dia perkatakan, yang dia ajarkan. Dia bertanggung jawab dengan baik sekali. Dan yang ketiga, kenapa dia dipromosikan? Dia memiliki hati yang berkorban, hidup mau mengorbankan dirinya bagi keselamatan saudara dan saya. Ketika kita teladani kehidupan seperti ini, gak usah bingung-bingung. Sebab Tuhan menjanjikan, Tuhan akan membuat kita terus menaik, bukan menurun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk, apa saja dilakukan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Gak perlu sibuk cari promosi diri, tapi biarlah kita melakukan firman Tuhan, mengambil bagian untuk mentaatinya, bertanggung jawab, dan memiliki sikap hati yang berkorban. Maka ketahuilah Tuhan Bapa Sorgawi pasti akan mengangkat hidup kita. Dan kita akan hidup di dalam kebenarannya. Keserupaan dengan Kristus semakin nyata di dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Seperti Yesus katakan, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakannya. Ampuni kami seringkali mempromosikan diri sendiri. Bahkan mungkin ada di antara kami mulai menghalalkan segala cara. Ampuni Tuhan.
Tapi firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa promosi datang daripada Tuhan. Ajar kami untuk setiap perkara kecil. Ajar kami bertanggung jawab dalam lingkungan kecil, mulai dari lingkungan rumah. Ajar kami pula ya Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang kami katakan. Kami meneladani kehidupan Tuhan Yesus dan kami mau punya hati yang berkorban. Oh Tuhan, menyenangkan Engkau senantiasa. Dan kami bersyukur buat teladan-Mu yang sempurna. Dan bawa kami untuk tetap rendah hati. Sebab kami tahu segala pujian, hormat, kemuliaan, peninggian itu hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas umat-Mu ya Tuhan. Dan semakin kami belajar merendahkan diri, karakter Kristus, wujud Kristus, rupa Kristus semakin nyata dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus. Amen.